Sebuah perusahaan berita olahraga asal Amerika Serikat, Nielsen Sport, pernah melakukan penelitian tentang negara-negara mana saja yang paling gila bola di seluruh dunia. 77% masyarakat Indonesia diakui memiliki ketertarikan terhadap olahraga si kulit bundar itu. Dengan jumlah peminat sebanyak itu, tentunya sepak bola memiliki pengaruh banyak terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya, kedatangan penonton ke tribun atau ke tempat nobar pastinya akan mempengaruhi aspek sosial. Contoh yang lain, penjualan tiket dan juga kehadiran sponsor tentunya akan mempengaruhi dunia industri dan ekonomi. Selain itu, bahkan sepak bola bisa memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang dan cara pandangnya terhadap sesuatu, apabila dia bisa mengetahui hikmah di baliknya. Selamat datang di Limpedia. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari sepak bola. Al-hikmah dolatul mu'min. Fahaitsuma wajada hadukum falyakhudha. Hikmah adalah barang hilang milik orang mukmin. Dimanapun di antara kalian menemukannya, maka hendaknya dia mengambilnya. Dan hikmah sebetulnya bisa berada di segala hal, bahkan pada sesuatu yang dianggap remeh sekalipun. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari manapun munculnya. Gus Dur adalah salah satu tokoh Indonesia yang bisa mengambil hikmah menarik dari sepak bola dan menggunakan istilah sepak bola dalam memandang sesuatu. Contohnya, kiai yang pernah mempunyai pekerjaan sampingan sebagai presiden itu pernah ditulisi kritik di surat kabar yang berjudul Catenaccio Politik Gus Dur. 2 hari berikutnya, Gus Dur menulis kritik balasan dengan judul Catenaccio hanyalah alat berat. Menariknya, 2 tulisan ini menggunakan istilah catenaccio. Catenaccio adalah strategi bertahan ala timnas Italia yang sering digunakan di dekade 80-an dan 90-an. Yang menarik, mari kita melihat salah satu paragraf yang ditulis Gus Dur dalam tulisan itu. Lihat, di situ ada istilah total football. Total football adalah salah satu strategi milik timnas Belanda era Marco van Basten. Kemudian ada istilah catenaccio tadi, lalu ada istilah hit and run, strategi menyerang ala timnas Inggris, dan juga ada istilah samba, gocekan khas pemain Brazil. Mungkin kalau Gus Dur masih hidup di zaman sekarang, beliau akan menggunakan istilah tiki-takanya Pep Guardiola, gegen pressingnya Jurgen Klopp, bahkan parkir busnya Jose Mourinho. Itu Gus Dur yang bisa menggunakan istilah sepak bola dalam mengungkapkan strategi politiknya, strategi kepemimpinannya sebagai presiden. Kira-kira kita sebagai warga biasa bisa nggak ya menggunakan sepak bola untuk memandang sesuatu, atau kita menggunakan sepak bola untuk mencari hikmah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Ternyata bisa sekali. Contohnya, sepak bola mengajarkan kita untuk bisa menyesuaikan posisi. Jadi dalam permainan sepak bola ada kiper, ada back, ada gelandang, ada striker. Mereka mempunyai posisi sendiri dan mempunyai peran masing-masing. Dan masing-masing pemain itu tidak boleh iri dengan posisi yang lain. Misalkan contohnya ada pemain bertahan atau back. Dia punya posisi di lini pertahanan dan punya tugas untuk menjaga pertahanan. Dia nggak boleh iri sama striker yang tugasnya adalah mencetak gol. Karena semua punya peran dan peran itu mempunyai pengaruh yang penting. Contoh yang lain adalah kehadiran supporter di pinggir lapangan. Dalam sepak bola kita sering mendengar istilah pemain ke-12. Itu adalah sebutan untuk menghargai atau mengapresiasi jasa supporter di pinggir lapangan. Karena dengan kehadiran supporter di pinggir lapangan akan membuat semangat pemain lebih berkobar. Hikmah di baliknya apa? Hikmah di baliknya adalah dalam menjalani proses hidup kita sangat perlu mendapat dukungan dari orang lain atau mendapat support dari orang lain. Begitupun ketika orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita sedang menjalani aktivitasnya, sedang menjalani pekerjaannya, kita pun perlu untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada mereka agar mereka yang sedang menjalani aktivitas bisa lebih bergairah, lebih bisa menjalankannya dengan baik.
Kira-kira buat kamu, apa hikmah dari sepak bola menurut kamu?